salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai penilaian surat berharga analisis fundamental. Kami yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Nur Hamaifah Savitri dengan NIM 2019 008005. Saya Anissa Aprilia Karisma Dewi, NIM 2019 008015. Saya Adorian Dana, NIM 2019 008035 dari kelas 5A1 Manajemen. Saya akan jelaskan mengenai definisi analisa fundamental. Analisa fundamental yaitu penelitian dalam bentuk fundamental atau basic dalam menentukan nilai sekuritas. Jadi sekuritas itu adalah suatu surat berharga yang bernilai serta dapat diperdagangkan. Kemudian definisi yang kedua, analisis fundamental itu menganalisa faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi perusahaan dan memprediksi perkembangan perusahaan dengan menggunakan analisa laporan keuangan dan juga analisa rasio. Kemudian analisis fundamental ini menekankan penilaian kepada faktor fundamental dari emiten seperti kondisi keuangan, hasil operasi dan juga faktor ekonomi makro yang akan mempengaruhi secara signifikan prospek usaha emiten. Jadi emiten ini adalah pihak utama yang menerbitkan saham yang mengambil peran dalam proses inisial public offering atau penawaran umum. Jadi analisis fundamental didasarkan dengan kondisi suatu perusahaan, kondisi ekonomi dan juga industri terkait. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai aspek dalam menganalisis faktor fundamental. Aspek tersebut diantaranya yang pertama ada aspek ekonomi makro. Aspek ekonomi makro ini dibagi menjadi beberapa faktor, yaitu yang pertama tingkat inflasi, yaitu tingkat inflasi adalah peningkatan harga barang atau jasa pada suatu periode tertentu yang disebabkan oleh bisa karena terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan juga penawaran. Terus selain itu juga karena penurunan nilai rupiah terhadap mata uang asing sehingga terjadi kenaikan biaya produksi yang mendorong kenaikan harga jual. Kemudian karena terjadi pertumbuhan uang yang beredar yang melampaui kesediaan barang atau jasa. Jadi jika suatu negara mengalami tingkat inflasi yang tinggi, maka akan menurunkan pendapatan real dari investasi. Kemudian aspek yang kedua, aspek ekonomi yang kedua yaitu tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran merupakan salah satu indikator untuk melihat gambaran perekonomian suatu negara. Jadi dalam keadaan krisis ekonomi maka tingkat pengangguran meningkat. Sebaliknya, jika terjadi pertumbuhan ekonomi maka akan terjadi full capacity dalam produksi barang atau jasa sehingga banyak tenaga kerja yang terserap. Kemudian tingkat pengangguran ini dapat digunakan sebagai salah satu dasar untuk berinvestasi di suatu negara, apakah tersedia tenaga kerja yang cukup atau tidak. Tingkat pengangguran ini juga secara tidak langsung berhubungan dengan daya beli. Kemudian faktor yang ketiga yaitu tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga yang tinggi merupakan faktor negatif bagi pasar modal karena investor lebih cenderung menginvestasikan dananya di bank dengan perhitungan akan memberikan return yang tinggi dan dengan risiko yang relatif rendah atau riskless investment. Jadi suku bunga yang tinggi kurang menguntungkan bagi dunia usaha karena akan menaikkan harga pokok produksi dan juga harga jual. Akibatnya konsumen akan menunda pembelian yang pada akhirnya menurunkan penjualan atau profit perusahaan. Selanjutnya faktor yang keempat yaitu gross domestic product atau bisa disingkat dengan GDP. Jadi gross domestic product ini yaitu jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan domestik dan asing pada suatu negara dalam periode tertentu. GDP ini merupakan indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jika produksi barang atau jasa meningkat, dapat diasumsikan bahwa suatu negara sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan ini dapat digunakan sebagai sinyal yang baik untuk berinvestasi di negara tersebut. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Anissa Aprilia Karisma Dewi. Terima kasih.
Ini saya ingin menambahkan materi yang sudah diberikan kepada Mbak Ika di depan tadi, dan saya ingin menambahkan materi tentang apa itu defisit dari anggaran dan juga apa itu net profit margin. Lalu apa sih pengertian dari defisit anggaran ini gitu ya teman-teman? Diambil dari buku Kebijaksanaan Fiskal dan Moneter pada tahun 1993 karya Umar Basalim. Secara umum defisit adalah situasi pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dari pemasukan dalam hal keuangan, baik dalam lingkup suatu organisasi maupun suatu negara. Defisit juga bisa diartikan sebagai kekurangan keuangan dalam kas sebagai akibat pengeluaran yang lebih besar daripada penghasilan. Namun beberapa faktor dapat mempengaruhi keadaan keuangan suatu negara maupun organisasi. Di antaranya yaitu yang pertama ada daya beli masyarakat yang rendah, yang kedua ada melemahnya nilai tukar mata uang, yang ketiga ada pembiayaan pembangunan, dan keempat ada saat inflasi, yang kelima ada realisasi dan juga rencana. Namun hal ini masih bisa berubah seiring berjalannya waktu. Dampak dari defisit sendiri, yang pertama ada tingkat inflasi, yang kedua ada tingkat suku bunga, yang ketiga ada konsumsi dan tabungan, yang keempat ada pengangguran. Cara dari mengatasi defisit anggaran ini adalah dari situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa rasio pajak ini dan tingkat kepatuhan pajak di Indonesia bisa menghindari atau mengatasi dari defisit anggaran jika rasionya ini tinggi. Dengan pendapatan negara yang lebih tinggi, pemerintah akan dapat meningkatkan belanja yang bertujuan untuk menurunkan kesenjangan di Indonesia. Begitu kata beliau ya teman-teman. Cara lain yaitu yang pertama ada peningkatan belanja guna masyarakat yang kurang mampu dan juga mengurangi kesenjangan. Yang kedua ada meningkatkan pajak dan juga menerbitkan biaya obligasi. Dan yang ketiga ada melakukan pinjaman uang, dan yang keempat ada pemotongan biaya yang tidak berpengaruh terhadap devisa, sektor real, dan pajak. Yang kelima ada mengurangi penggunaan subsidi dengan biaya skala yang besar, contohnya yaitu BBM, listrik, dan lain sebagainya. Lalu materi yang selanjutnya, apa sih net profit margin ini? Sesuai dengan namanya, margin laba bersih adalah rasio untuk mengukur besaran dari persentase sisa pendapatan, atau pengukuran ini akan menghasilkan jumlah keuntungan yang bersih yang diperoleh dari total pendapatan dikurangi oleh seluruh biaya terkait seperti tunjangan penjualan, bahan baku, upah, dan lain sebagainya. Kendati tergantung struktur bisnis ini dan jenis industri, margin laba bersih lebih dari 10% dinilai menjadi sangat baik jika perhitungan ini digunakan bersama gross profit margin. Maka Anda bisa menganalisis total biaya terkait penjualan, administrasi, dan biaya umum yang terdapat di dalam laporan laba rugi. Fungsi dari profit margin ini pada dasarnya merupakan perhitungan margin laba bersih yang dilakukan selama beberapa periode tertentu, seperti bulanan, kuartal, ataupun tahunan. Nantinya margin laba bersih akan dimasukkan pada laporan laba rugi atau dalam pembukuan. Fungsi dari margin laba bersih sendiri adalah sebagai tolak ukur kesuksesan suatu usaha secara menyeluruh. Margin laba bersih dengan nilai tinggi menunjukkan bahwa penetapan harga, produk, dan pengendalian biaya suatu usaha sudah dilakukan secara benar. Selain itu, margin ini juga dapat digunakan untuk membandingkan usaha dari industri yang sama. Sebagaimana yang diketahui, rasio profitabilitas dibutuhkan dalam pencatatan transaksi keuangan yang akan digunakan oleh kreditur maupun investor untuk mengetahui atau menilai kemampuan sebuah perusahaan di dalam membayar hutang, memperoleh keuntungan, dan efisiensi serta efektivitas manajemen perusahaan. Rumus yang digunakan dalam menghitung laba margin adalah net profit margin dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang sangat sederhana, yaitu keuntungan bersih dibagi dengan penjualan, kemudian hasilnya dikali 100%. Berikut materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Materi ini akan dilanjutkan oleh Mas Ado Riandana. Untuk materi selanjutnya adalah posisi hutang atau solvability ratio. Solvability ratio merupakan jenis rasio yang digunakan untuk mengevaluasi besaran perusahaan sesuai jumlah utang untuk dapat membiayai aset.
Dengan rasio itu jumlah keseluruhan aset dan uang diperbandingkan. Rasio ini pun mampu menunjukkan kapasitas perusahaan dalam memperoleh pinjaman baru yang berjaminan aktiva tetap untuk menambah modal. Untuk menghitung rasio ini pun ada dua rumus. Yang pertama ada debt to equity ratio. Rasio ini menunjukkan porsi sumber dana perusahaan apakah lebih baik dari ekuitas, modal sendiri, atau dari pinjaman utang. Dengan rumus total liability dibagi ekuitas dikalikan 100%. Untuk yang kedua ada debt to total asset. Rasio ini menunjukkan berapa besar aset perusahaan yang dibiayai dari dana pinjaman atau hutang, atau berapa besar hutang perusahaan yang dapat dijaminkan dengan asetnya. Dengan rumus total liability dibagi aset dikalikan 100%. Untuk selanjutnya adalah tingkat likuiditas atau liquidity ratio. Rasio likuiditas adalah suatu indikator tentang kemampuan perusahaan yang membayar semua kewajiban finansial jangka pendek ketika sudah jatuh tempo dengan mempergunakan aktiva lancar yang masih tersedia, atau dengan kata lain bisa menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utang jangka pendek. Untuk menghitung rasio ini ada beberapa rasio. Yang pertama current ratio. Current ratio menunjukkan kemampuan emiten untuk melunasi hutang atau kewajiban jangka pendeknya dari dana jangka pendek. Semakin tinggi rasio ini semakin baik. Dengan rumus current asset dibagi current liabilitas dikalikan dengan 100%. Untuk yang kedua ada quick ratio. Quick ratio menunjukkan kemampuan emiten untuk melunasi hutang atau kewajiban jangka pendeknya dari sumber dana jangka pendek yang paling lancar. Semakin tinggi rasio ini semakin tinggi likuiditas emitennya. Dengan rumus current asset dikurangi inventory atau penyimpanan dibagi dengan current liabilities dan dikalikan dengan 100%. Untuk selanjutnya ada penilaian rasio sekuritas. Penilaian sekuritas adalah proses penentuan harga sekuritas atau aktiva modal. Untuk menilai sekuritas adalah menggunakan konsep adanya hubungan yang positif antara risiko dengan tingkat keuntungan yang diharapkan atau diisyaratkan oleh investor. Untuk cara menghitungnya ada beberapa. Yang pertama ada earning per share atau EPS. EPS merupakan keuntungan atau return yang diperoleh investor per sahamnya. Untuk yang kedua ada price earning ratio atau PER. PER menggambarkan apresiasi pasar terhadap kemampuan emiten dalam menghasilkan laba yang dihitung dalam satuan kali. Bagi investor, semakin kecil rasio ini semakin baik karena saham termasuk murah. Untuk yang ketiga ada net asset value atau book value ratio atau BV. BV menggambarkan perbandingan antara total modal atau ekuitas terhadap jumlah saham yang beredar. Untuk selanjutnya ada price to book value atau PBV. PBV menunjukkan seberapa besar pasar menghargai nilai saham emiten. Semakin tinggi rasio ini berarti pasar percaya akan prospek emiten tersebut. Untuk yang selanjutnya ada dividend payout ratio atau DPR. DPR menunjukkan besarnya laba yang dibayarkan kepada investor dalam bentuk dividen. Untuk yang selanjutnya ada dividend yield atau DY. DY menunjukkan tingkat penghasilan berjalan yang diperoleh dari investasi saham. Semakin besar rasio ini semakin menarik bagi investor. Untuk yang selanjutnya adalah materi tentang obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta perjanjian untuk membayar kembali pokok utang
beserta kupon bunganya pada waktu yang ditentukan. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002, surat utang negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh NKRI dengan masa berlakunya. Untuk menghitung obligasi ada dua rumus. Yang pertama, current yield atau CY. CY menggambarkan hasil kupon yang diperoleh dibandingkan dengan harga pasar obligasi dinilai dalam persentase. Untuk rumusnya adalah CY sama dengan annual kupon dibagi bond price dan dikalikan dengan 100%. Untuk yang kedua, ada conversion ratio atau rasio konversi. Rasio konversi menggambarkan berapa kali obligasi dikonversi dan dihargai dan dibandingkan dengan nilai saham yang diperoleh. Untuk rumusnya, CR sama dengan par value bond dibagi dengan conversion share price dan dikalikan 1 kali.